Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel pendekatan holistik dalam pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit atau POME, kemajuan bioteknologi dalam penggunaan kembali POME secara berkelanjutan. Kami yang beranggotakan Ferda Fadilah, Ummu Lailatul Marifah, Angelina Novitasari, dan Ciara Nisa Syalwa. Industri minyak kelapa sawit Malaysia telah berkembang pesat dengan Malaysia menjadi produsen dan eksportir terbesar minyak kelapa sawit di dunia. Pada tahun 2003, lebih dari 3,79 juta hektar lahan ditanami kelapa sawit, menempati lebih dari sepertiga lahan budidaya di Malaysia. Industri ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan devisa negara dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Proses penggilingan kelapa sawit dapat dibagi menjadi proses basah dan kering. Proses basah adalah cara mengekstraksi minyak sawit yang umum, terutama di Malaysia. Diperlukan 5 sampai 7,5 ton air untuk setiap ton minyak sawit mentah yang diproduksi. Dengan lebih dari 50% air tersebut berakhir sebagai limbah cair pabrik kelapa sawit POME. Limbah POME adalah suspensi koloid yang mengandung air, minyak, dan padatan. Limbah ini mengandung bahan-bahan yang jika tidak diolah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Metode konvensional untuk mengolah POME adalah sistem kolam, namun dianggap tidak efisien dan menyebabkan masalah lingkungan. Proses biologis anaerobik dan aerobik juga digunakan, tetapi kurang efisien untuk mengatasi sifat POME yang sulit diolah. Peneliti menunjukkan bahwa sistem pengolahan POME konvensional seperti sistem kolam merupakan penyebab tingginya polusi lingkungan dan rendahnya pemanfaatan sumber daya terbarukan serta menghasilkan keuntungan yang rendah. PHA, polyhidroksial kanoat. Pertama, biaya produksi PHA. Lebih dari 40% biaya produksi PHA berasal dari bahan baku, terutama sumber karbon yang mempengaruhi lebih dari 70% biaya keseluruhan. Kedua, POME sebagai substrat. POME dapat digunakan sebagai substrat alternatif tanpa biaya tambahan untuk produksi PHA dengan biaya minimum kurang dari 2 US dollar per kilogram. Jika kandungan pH dalam sel dan jumlah pH yang larut dalam klorofon ditingkatkan. Tantangan penggunaan POME. POME tidak dapat langsung digunakan oleh bakteri penghasil pH seperti Ralstonia eutrophiae karena kompleksitasnya. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan POME secara anaerobik untuk menghasilkan asam organik yang diperlukan sebagai substrat pH. Keempat adalah pengolahan anaerobik POME. Pengolahan anaerobik POME harus menjaga pH-nya sekitar 7 untuk menghasilkan asam asetat dan propeonat daripada asam format dan biogas yang mendukung produksi PHA yang optimal. Kelima, hambatan produksi PHA. Keberadaan lumpur dalam POME yang diolah secara anaerobik dapat menghambat akumulasi pH oleh bakteri seperti Rhodobacter sparoides. Keenam, penggunaan asam organik. Asam organik yang dihasilkan dari POME setelah pengolahan anaerobik memiliki konsentrasi yang terlalu rendah untuk digunakan langsung sebagai bahan baku produksi PHA dalam skala industri. Ketujuh, pemisahan dan pemurnian asam asetat. Resin penukaran anion digunakan untuk memisahkan dan memekatkan asam asetat dari POME yang diolah secara anaerobik agar dapat digunakan kembali sebagai substrat dalam produksi PHA. Delapan, produksi PHA yang dengan bakteri. Penggunaan bakteri seperti Alcaligenes eutropus H16 dalam sistem feedbatch dengan asam asetat pekat dari POME dapat meningkatkan kandungan PHA, namun produktivitas PHA keseluruhan. Kemudian optimalisasi produksi PHA. Optimalisasi produksi PHA dari POME memerlukan penyesuaian kondisi seperti laju oksigen, regim, pemberian nutrisi, dan kondisi transient untuk meningkatkan hasil produksi PHA. Yang terakhir, penggunaan kultur campuran. Penggunaan kultur campuran pada POME ini dapat menghasilkan berbagai jenis konstituen PHA yang dapat digunakan sebagai bahan plastik biodegradable, namun rata-rata produksi PHA masih perlu dioptimalkan dengan memvariasikan kondisi reaktor. Kemudian yang selanjutnya yaitu organic acid. Menurut penelitian Hasan dan kawan-kawan mengatakan bahwa konversi menjadi asam organik dari sumber BOD atau biological oxygen demand di POME oleh Rhodobacter sphaeroides IFO lebih dari 70%. Asam asetat dan asam format merupakan zat dominan pada pH lebih tinggi dan lebih rendah. Menurut penelitian Y dan kawan-kawan menunjukkan bahwa dengan menggabungkan sistem daur ulang lumpur dengan metode pembekuan pencairan dalam pengolahan POME secara anaerobik, waktu retensinya dapat diturunkan menjadi 3,5 hari tanpa mempengaruhi produksi asam organik. Selanjutnya, beberapa asam organik seperti asam sitra dan asam itakonat dapat diproduksi dalam kondisi aerobik dengan menggunakan POME sebagai substratnya. Aspergillus menghasilkan konsentrasi asam sitra tertinggi pada fermentasi 2 hari dengan menggunakan media POME dan tepung terigu. Kemudian, penelitian alam dan kawan-kawan menemukan bahwa produksi asam sitrat yang lebih tinggi dapat diperoleh dengan waktu fermentasi lebih lama, hingga 7 hari fermentasi dengan menambahkan kosubstrat atau glukosa dan tepung terigu ke dalam POME. Penelitian Wu dan kawan-kawan menggunakan POME mentah dan turunannya untuk menghasilkan asam itakonat dengan menggunakan Aspergillus terreus IMI. Namun, asam itakonat yang diperoleh hanya sedikit. Diperkirakan bahwa rendahnya produksi ini disebabkan oleh strain yang liar dan tidak sesuai dengan Aspergillus terreus IMI. Untuk yang selanjutnya yaitu enzim.
Partikulat dalam pome terutama terdiri dari sisa-sisa fragmen sel tanaman, seluruhnya bersifat organik. Ketersediaan partikulat tersebut dapat menyediakan substrat potensial untuk produksi selulase, pilanase, dan lignin peroksidase di pome. Optimalisasi produksi selulase atau CMCase dan pilanase dari Aspergillus niger ATCC diselidiki dalam fermentasi terendam dan padat. Penambahan 0,6 gram per liter NH4NO3 ke dalam pome selama fermentasi terendam meningkatkan produksi maksimum pilanase dan CMCase masing-masing hingga 156% dan 43%. Produksi enzim pada pome lebih rendah ketika proses fermentasi dilakukan dalam fermentor. Hal ini mungkin disebabkan oleh rusaknya miselium akibat gaya geser, sehingga menyebabkan terhentinya sintesis enzim dan induksi penghambatan enzim. Sebaliknya, penelitian Cheng melaporkan aktivitas pilanase 107% lebih tinggi yang diperoleh Aspergillus terreus SUK1 dalam fermentor dibandingkan dengan labu kocok ketika pome mentah digunakan sebagai substrat. Penicillium P1-EFP yang diisolasi dari tandan buah kosong menunjukkan strain yang mempunyai potensi terbaik untuk biodegradasi dalam biokonversi pome dalam keadaan cair pada pH 7,3. Jamur Phanerophyte Chrysosporium digunakan untuk produksi lignin peroksidase dengan kombinasi pome dan tepung terigu sebagai substrat. Isolat SO1 yang diisolasi dari tanah dekat kolam anaerobik pertama, pabrik kelapa sawit menghasilkan aktivitas selulase dan pilanase tertinggi dibandingkan dengan isolat mikroorganisme lainnya. Isolat SO1 merupakan mikroorganisme aerob, gram-positif, berbentuk batang dan toleran terhadap suhu, mampu menurunkan kandungan minyak pada sedimen pome hingga 85,32%. Kemudian hidrogen. Pome mentah yang ditambah dengan nutrisi seperti N, P, dan Fe memberikan peningkatan hasil produksi hidrogen sebesar 20%, serta kandungan hidrogen 58-61% lebih tinggi dibandingkan dengan pome mentah biasa. Laju produksi hidrogen dapat ditingkatkan sebesar 60% jika pome mentah disesuaikan dengan konsentrasi besi optimal sebesar 257 mg per liter, rasio C per N sebesar 74, dan rasio C per P sebesar 559. Strategi suplementasi nutrisi ini diamati meningkatkan keanekaragaman bakteri dalam reaktor bat, pengurutan anaerobik, dan mendorong pertumbuhan bakteri penghasil hidrogen. Selanjutnya itu penggunaan kembali pome sebagai pupuk secara berkelanjutan, di mana penggunaan pome mentah atau dicerna sebagai pupuk awal dianggap tidak praktis karena dapat mematikan tumbuh-tumbuhan, menghambat perkolasi dan genangan air, serta menciptakan kondisi anaerobik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pome dalam jumlah kecil dan terkendali dapat mengatasi masalah tersebut. Uji coba juga menunjukkan bahwa kualitas air tidak terpengaruh dan bahkan dapat meningkatkan kesuburan tanah serta kontribusi terhadap lingkungan. Penggunaan pome sebagai pupuk organik murah dapat menjadi alternatif terhadap pupuk kimia, terutama di perkebunan kelapa sawit. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggabungan pome dapat meningkatkan bahan organik dalam tanah, mengubahnya menjadi humus dan menyebabkan perubahan sifat kimia tanah. Namun penggunaan pome perlu dilakukan dengan hati-hati karena ketidakseimbangan komposisi unsur hara dapat menyebabkan masalah seperti penumpukan magnesium yang dapat menghambat ketersediaan kalium. Oleh karena itu, perlu ditentukan tingkat penerapan yang sesuai dengan situasi lokal. Selanjutnya yaitu penggunaan kembali pome secara berkelanjutan sebagai makanan hidup bagi hewan dan organisme aquaculture, di mana penggunaan kembali pome sebagai pakan ternak untuk unggas dan hewan ruminansia kecil serta organisme aquaculture semakin penting, di mana pome dapat digunakan sebagai pakan ternak, tetapi juga perlu dikelola bersama limbah cair lainnya karena pabrik dengan kapasitas besar membutuhkan jumlah hewan yang besar untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Penggunaan pome dalam pakan ternak dapat menghemat biaya dan menghasilkan hasil yang baik. Pome juga dapat digunakan sebagai makanan tambahan dalam peternakan unggas. Produk pome memiliki nilai gizi yang baik yang dapat digunakan dalam pakan ayam broiler tanpa menurunkan performa pertumbuhan ayam. Selain itu, pome dapat digunakan dalam pakan domba dan juga kambing untuk meningkatkan asupan hijauan dan penerapan nutrisi. Penggunaan pome dalam pakan ternak dapat ditingkatkan dengan penambahan molase dan serat sawit. Di bidang aquaculture, pome dapat digunakan sebagai pengganti pakan alga hidup untuk larva udang dan dapat memberikan hasil yang baik. Pemanfaatan pome untuk budidaya ikan juga telah dilakukan dengan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, pome mempunyai potensi untuk digunakan kembali secara berkelanjutan melalui kemajuan bioteknologi. Produksi yang lebih bersih dalam jangka panjang merupakan pilihan yang baik untuk mengelola pome. Namun, fokus ini terkadang menimbulkan harapan yang tidak realistis. Karena batasan ekonomi dan sosial yang melekat dalam industri, akibatnya tidak ada insentif ekonomi untuk mengembangkan proses bebas limbah. Produksi yang lebih bersih akan terbatas kecuali jika disubsidi, eksternalitas diperhitungkan, produk-produk berhasil dirancang untuk digunakan kembali secara komersial, dan pemerintah mengambil inisiatif dalam membuat undang-undang untuk pembangunan industri yang berkelanjutan, karena kerangka ekonomi bergantung pada pertumbuhan, produksi, dan konsumsi. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.